Orang itu suka dulu, seneng dulu, terus akalnya kerja. Akal itu ternyata tidak jadi raja. Yang jadi raja, rasa. Ya hidup memang begitu. Sehingga benar salah jadi beragam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Terus Protagoras, kenapa sih kok pikirannya subjektif begitu? Katanya kan manusia ini punya akal toh. Kalau akal kan bisa kebenarannya sama. Katanya Protagoras ndak begitu. Jadi Protagoras ini mengkritik para filosof Elia. Filosof Elia itu filosof alam termasuk Heraklitos. Filosof sebelumnya sering membagi perasaan sama akal. Terus yang dimenangkan akal. Dianggapnya akal itu lebih objektif. Katanya Protagoras, tidak begitu. Katanya Protagoras, akal itu selalu di bawah kesan, selalu di bawah rasa. Dia tidak pernah di atas. Orang itu suka dulu, seneng dulu, terus akalnya kerja. Kamu membela tokoh tertentu dulu, suka sama tokoh tertentu dulu, baru nyari argumen. Jarang bikin argumen dulu. Jadi kebalikannya filosof Elia. Kalau filosof Elia itu kan kayak Heraklitos dan kawan-kawan, Demokritos dan kawan-kawan. Hidup ini ya ada perasaan, ada akal. Dan akal lebih objektif. Jadi kalau orang ingin disebut pinter, akalnya harus di atas perasaan. Katanya Protagoras, tidak bisa begitu. Orang hidup secara natural itu akalnya justru di bawah perasaan. Kalau nggak percaya silahkan kamu uji semua yang kamu anggap baik dan kamu anggap benar. Hampir semuanya kamu suka duluan. Atau kamu dikondisikan untuk suka duluan. Kenapa kamu Islam? Kenapa kamu NU? Kenapa kamu Muhammadiyah? Kenapa kamu nggak pernah mikir dulu? Nggak pernah kamu mikir sik. Aku itu enaknya NU apa Muhammadiyah? Nggak pernah. Karena sejak awal mungkin bapakmu, orang tuamu, lingkunganmu NU, kamu terkondisikan untuk suka dan dekat sama NU. Argumennya nanti belakangan. Akalnya kerja di belakang setelah kamu suka duluan. Kamu suka tempe penyet atau ayam penyet misalnya. Itu kan kamu suka dulu. Begitu ada temanmu tanya, kok kamu sukanya tempe sih? Oh, tempe itu menyehatkan. Karena tempe itu belakangan sebenarnya. Awalnya ya kamu sudah suka duluan, mungkin karena uangnya ngepas hanya buat beli tempe. Ya, tapi argumennya itu datangnya di belakang. Itu sehat loh daripada makanan yang lain, daripada itu belakangan. Coba kamu sukanya ayam duluan, ya kamu akan bikin argumen betapa bergizinya ayam. Yang suka susu berargumen pentingnya susu, yang tidak suka susu dia akan berargumen tidak apa-apa, tidak minum susu. Bisa digantikan oleh zat yang lain dan seterusnya. Jadi akal itu selalu belakangan. Kayak kamu kuliah milih jurusan, itu dulu mungkin kamu nggak mikir panjang, sing kamu rasakan kira-kira enak, kira-kira seneng kan begitu. Kamu tidak survei fakultas ini prospeknya gimana, tidak pernah. Kamu cuma enaknya mana ya, selalu enaknya. Ngaji aja mungkin kamu enaknya berangkat apa enggak ya, enaknya, enggak pernah kira-kira, tapi selalu enaknya, itu rasa. Enaknya hari ini pakai baju apa ya, enaknya sebagian besar hidup kita itu. Maka katanya Protagoras enggak, katanya siapa sih akal itu mendominasi, enggak. Akal itu ternyata enggak jadi raja. Yang jadi raja rasa. Maka dan itu alamiah katanya Protagoras. Ya hidup memang begitu. Sehingga benar salah jadi beragam.
Coba dasarnya sama-sama akal yang rasional, mungkin keragaman itu bisa tinggal sedikit. Tapi kan kelihatan dalam hidup ini sangat beragam sekali. Berarti orang yang dikedepankan bukan akalnya. Makanya kalau ada orang gegeran macam-macam beda pendapat, kamu ndak harus bilang, ndak mikir po dia. Ya semuanya juga ndak mikir. Diawali dari suka ndak suka sejak awal. Nggak usah kamu protes, akalnya nggak dipakai. Semua juga awalnya nggak pakai akal. Suka ndak sukanya dulu yang main. Baru akal nututi di belakang membikinkan argumen, menjustifikasi. Oke, nanti beberapa teolog mengadopsi cara berpikir ini. Khususnya yang tidak mementingkan akal. Oke, ciri yang ketiga, skeptis. Relativisme dan skeptisisme itu dua hal yang berbeda, tapi disofis jadi satu. Kalau relatif itu semuanya benar, terserah pencerapan orang. Kalau skeptis kebalikannya, semuanya harus dipertanyakan. Jadi kebalikannya. Jadi orang biasanya salah satu. Kalau nggak relativis itu biasanya toleran. Setiap orang punya pendapat, punya pikiran sendiri. Tapi kalau skeptis, pikiran semua orang perlu dipertanyakan. Tidak dipercaya. Jangan-jangan ada kepentingannya. Jangan-jangan ada misi tersembunyi. Jangan-jangan ada jebakannya. Itu skeptis. Tapi kalau relativis, pikiran setiap orang itu benar sesuai versinya masing-masing. Kalau ada lagi yang pikiranku saja yang benar, yang lain salah, itu namanya dogmatis. Jadi bedakan kalau bikin istilah. Kamu jangan sembarangan kadang pakai skeptis, kadang pakai relatif. Tidak ada konteksnya. Kalau relatif berarti semua kamu anggap benar, sesuai versi masing-masing orang. Kalau skeptis, semua kamu anggap salah, semua harus dicurigai. Nanti ada dogmatis. Kalau dalam tradisi hermeneutik, yang skeptis ini melahirkan namanya hermeneutic of suspicious. Kalau yang relativis itu nanti hermeneutic of recovery. Kalau yang dogmatis melahirkan hermeneutic of apology. Nah, itu nanti gaya hermeneutiknya beda-beda. Oke, cirinya skeptis. Tokohnya nanti Gorgias. Jadi pikiran manusia itu tidak mungkin ketemu kebenaran yang sejati. Selalu kebenaran yang perlu diragukan. Rumusnya ini kalau Gorgias. Yang pertama, asumsinya adalah tidak ada sesuatu pun yang eksis. Ini agak panjang mikirnya. Kacamata, ini argumennya dua, dari eksisten sama non-eksisten. Contohnya begini, kacamata ini menurutmu eksis kan? Bukan, kacamata ini tidak eksis. Yang eksis apa? Bahan kacamatanya sebelumnya. Ya kan? Cuma dia dibentuk saja jadi kacamata. Berarti apa? Kacamata ini tidak eksis, yang eksis bahannya. Bahan itu juga misalnya plastik apa kaca, itu kan juga berasal dari bahan sebelumnya. Kalau ditarik terus dari bahan, tidak akan ada ujungnya. Meskipun nanti argumen ini oleh Aristoteles di-cut, harus ada sesuatu yang tidak ada sebabnya, tidak ada bahannya. Tapi yang kayak gini katanya Gorgias tidak masuk akal. Apa ada sesuatu yang tidak ada bahannya? Tiba-tiba muncul kayak sulap itu, ting, tidak mungkin. Lah terus mana yang benar-benar eksis itu? Wah, itu argumennya Gorgias. Jadi kacamata ini tidak eksis, yang eksis itu plastiknya sama kacanya. Tapi plastik sama kaca juga dia tidak eksis. Dia entah kaca itu bahannya apa lah, plastik juga bahannya apa, mungkin tanaman karet, tanaman dan seterusnya. Cuma dia juga tidak eksis. Dia ada bahan sebelumnya terus. Berarti kan mundur terus ke belakang. Ujungnya di mana? Tidak tahu.
Kalau tidak ada ujungnya ya berarti yang eksis itu tidak jelas sebenarnya. Ataukah ada non-eksisten? Kayak Aristoteles, ada sesuatu yang muncul tanpa ada sebabnya. Meskipun dia menyebutnya inilah sebab pertama. Tapi katanya Gorgias, ya tidak masuk akal. Akal susah menangkap ada sesuatu yang muncul tanpa ada pendahuluannya. Nah, misalnya seandainya itu dianggap Tuhan ya agak susah ya. Kira-kira Tuhan bahannya apa ya? Nah itu kan susah nih mikirnya. Ya kan? Itu kan yang diperdebatkan para filosof abad tengah kemarin, Ibn Rus dan kawan-kawan. Kalau di Aristoteles kan ketemunya yang potensi itu. Tapi itu dipertanyakan oleh Gorgias. Faktanya tidak masuk akal. Jadi asumsi dia pertama tidak ada sesuatu yang eksis. Kalau dipaksa juga ada lah Pak, masa tidak ada? Kacamata ini ya kelihatan ada, oke. Seandainya ada sesuatu yang eksis itu, dia tidak akan bisa diketahui. Ya kayak kacamata ini tadi kan, kayak laptop ini tadi, kayak teh ini tadi. Anggap aja teh itu benar ada. Tapi apakah teh itu? Pengetahuan kita tentang teh ternyata juga macam-macam. Isi kepala kita beragam. Jadi kalau seandainya kamu enggak Pak, ada Pak yang benar-benar eksis, oke. Tapi seandainya ada yang benar-benar eksis, enggak akan bisa diketahui. Kenapa? Ya karena kita terbatas oleh persepsi kita masing-masing. Kebenaran pastinya jadinya enggak pasti, enggak ada. Selalu kacamata menurutku, kacamata menurutmu, dan seterusnya. Kalau kamu masih ngeyel, ya bisa lah Pak. Meskipun mungkin beda dikit-dikit ya pendapat kita tentang kacamata ini ya mungkin sama. Oke, seandainya kamu ngeyel begitu katanya Gorgias, kalaupun dapat diketahui, tidak akan dapat dikomunikasikan. Ketika tak coba mengkomunikasikan, gini loh menurutku kacamata itu bla 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 bla. Yang saya sampaikan ini, kemudian kamu tangkap, itu pasti beda antara mauku sama penangkapanmu. Saya ngaji sejak awal tadi, sejak jam 8 sampai sekarang, setiap kepala menangkapnya pasti beda-beda. Jadi tidak ada yang sejati. Jadi tidak ada sesuatu yang eksis. Kalau kamu bantah ada Pak, oke. Seandainya ada yang eksis, nggak akan bisa diketahui. Ah, ya bisa saja Pak. Seandainya bisa, nggak akan bisa dikomunikasikan. Ini bantai susah sudah. Karena begitu dikomunikasikan, kamu juga harus pakai bahasa, pakai konteks yang sama, pakai konotasi yang sama, dan itu susah setiap orang. Ya bahasa juga begitu kan. Mbok kamu di sini ngomong Madura, yang tidak Madura tidak akan paham. Sudah beragam, sama-sama paham, konotasinya beda jadi beda. Ngomong sama simbahmu yang tidak ngerti perkembangan musik terbaru, Mbah, buka sidik jos ya Mbah. Apa buka sidik jos itu? Ini tidak paham dia. Karena tidak ngikuti, konteksnya beda. Jadi komunikasi itu begitu. Jadi seandainya sesuatu itu ada, dia tidak akan susah diketahui. Tapi kalau dipaksa, bisa Pak diketahui, akan susah dikomunikasikan. Jadi kesimpulannya, ini tadi, skeptis. Alah, penjelasanmu tentang realitas itu kan versimu. Pengetahuanmu kan hasil pencerapanmu. Yang kamu katakan itu kan versimu juga. Yang lain mungkin berbeda. Oke, itu Gorgias. Terus Gorgias ya dasarnya adalah pluralitas. Ternyata pemahaman itu macam-macam. Oleh karena itu tidak perlu capek-capek nyari kebenaran sejati. Yang harus kamu cari apa? Kamu butuh kebenaran yang gimana sekarang? Segala versinya ada. Kamu pingin kebenaran bahwa menikah itu menyusahkan hidup, tinggal kamu bikin argumennya ada.
Kamu pengen bikin argumen bahwa nikah itu penting loh. Kalau bisa segera, nggak usah nunggu 25. Karena begitu kamu telat bahaya. Misalnya, loh itu argumennya juga bisa. Tradisi agama tertentu, mungkin ada yang kasta tertentu jangan sampai nikah, mereka juga punya argumen kuat. Bahkan ada budaya tertentu di masa lalu yang anak-anaknya yang perempuan dikubur hidup-hidup, mereka juga punya argumen kuat. Saya baru baca di mana itu tradisi Arab mengubur anak perempuan kecil itu ada dasar sosiologi antropologinya. Karena zaman itu perempuan itu memang derajatnya rendah. Kehidupannya suku. Dalam kehidupan suku, perempuan ini kayak komoditas. Kalau kalah perang dia ditransfer jadi rampasan kayak barang. Bahkan zaman itu perempuan ini jadi simbol. Kayak kamu punya mobil. Semakin banyak mobil status sosialmu naik. Zaman itu semakin banyak koleksi perempuannya, status sosialnya juga naik. Kalau perang, mereka tidak bisa bantu, harus dilindungi. Ya, terus kalau kalah perang, mereka nasibnya sengsara sekali. Bisa jadi budak, bisa, pokoknya tidak ada enaknya. Jadi dalam konteks tertentu, anak perempuan kecil ini dikubur daripada kamu nanti hidup sengsara. Ada logika begitu. Zaman itu orang mikir, ini suku kita ini sudah suku rendah, kalahan, laki-lakinya sedikit. Kalau ada perempuan lagi, nanti kalau kamu besar kita tidak bisa ngelindungi. Logika kayak gini ada. Ya meskipun bisa dibantah banyak hari ini, cuma make sense dalam arti, iya sih dari sisi itu mungkin kasihan lo besok kalau besar dibuat bancaan orang sak suku, dibuat kasihan. Ya mungkin bisa begitu. Terus kamu sekarang dipendem aja wis enggak apa-apa daripada besok sengsara. Ada logika kayak gitu. Dan itulah manusia, kalau hanya akalnya dia bisa bikin. Wong kamu masuk hotel berdua sama pacarmu aja kan ya bisa belum nikah lagi. Loh Pak, saya masuk berdua ini kan pilihan bebas kita berdua Pak. Resikonya siap kita tanggung. Apapun yang terjadi kan saya tidak masalah. Kita suka sama suka, seneng sama seneng. Kok yang lain usil kenapa sih Pak? Kan bisa, kamu bisa argumen gitu. Dan masuk akal. Iya sih ngapain juga aku cerewet. Suka-suka kamu lah. Oke, itu manusia. Jadi tidak usahlah nyari kebenaran yang sejati, yang hakiki pakai akal, katanya Gorgias. Cari aja kebenaran sesuai kepentinganmu apa. Ya kan, kamu yang punya keinginan apa, punya target apa, cari aja argumen-argumen sesuai dengan keinginanmu. Nah, itu yakinkan orang dengan argumenmu itu bahwa kamu memang benar. Hidup ini kan itu, katanya Gorgias. Bukan mana yang paling benar, tapi bisa nggak kamu meyakinkan orang bahwa kamu benar. Di situ ada contoh, Gorgias mencontohkan kasusnya Helen yang saya ceritakan tadi, yang jadi sebabnya lahirnya perang Troya. Itu kan karena Helen ini, si ratu, berhasil dirayu oleh Paris, sehingga dia terpesona terus ikut dibawa lari. Itu kan kemampuan persuasi. Meskipun istrinya orang, dengan kemampuan persuasi yang luar biasa bisa dibawa lari. Itu kan persuasi dan argumentasi. Nah, katanya Gorgias, iyalah, pandailah di situ nanti hidupmu sukses. Katanya Gorgias loh ya. Ciri yang keempat, sofis itu bisnis pendidikan. Nah, ini penting hari ini. Jadi orang sofis itu yang diajarkan wisdom, virtu ya, tapi mereka minta bayaran. Jadi ya tergantung kamu berani bayar mahal apa enggak. Kalau bayarannya mahal ya doanya panjang, kalau bayarannya kecil ya doanya pendek aja. Nah, kalau bayarannya mahal mau berdoa dibikinkan puisi dulu panjang gitu. Kalau bayarannya terima kasih ya Robbana Atina. Sudah selesai. Nah itu pertimbangannya bayaran. Dan hari ini
hidup lagi kan. Gaya bayaran itu kita menyebutnya kapitalisasi pendidikan. Ternyata sejak zaman sofis dulu ada. Jadi yang lebih menonjol urusan administrasi bayar-membayar daripada ilmunya. Bahkan kemarin ada kasus kampus-kampus yang abal-abal itu, tidak penting kamu kuliah apa enggak, yang penting bayar. Ada yang kayak gitu, dan dapat ijazah. Bahkan nggak penting kamu daftar apa enggak, mau ijazah bisa dibeli. Kan sekarang banyak iklan bikin dokumen, padahal di sini ya ada yang bikin ijazah, bikin SIM, bikin BPKB. Pinternya orang modern. Jadi cirinya orang sofis ini. Dan mereka mempromosikan dirinya, kita butuh ini. Dunia sekarang butuh orang kayak kita. Kontekstual. Dunia butuh belajar logika, dunia butuh belajar retorika, dan kamilah yang bisa. Kalau ingin punya kekuasaan politik, punya status sosial tinggi, punya pengaruh, maka tunjukkan kepintaranmu, belajarlah di kita. Nah, nanti banyak cerita yang kalau teman-teman suka baca, ada kasus-kasus setelah dididik muridnya ini bisa ngalahkan gurunya di sofis. Saya dapat cerita Protagoras sama muridnya. Jadi ada salah satu murid yang bisa mengalahkan gurunya. Jadi Protagoras ini suatu ketika ngangkat murid. Dan muridnya diajari diajari hukum, cara debat. Nah, cuma perjanjiannya, pokoknya muridnya ini tidak usah bayar. Bayarnya kalau besok menang kasus pertama, silahkan dibayar. Cuma muridnya ini uri, setelah lulus, dia tidak nyari-nyari kasus. Diem aja nggak nyari kasus. Tadi nggak menang-menang, Protagoras nggak dibayar-bayar. Akhirnya Protagoras jengkel, dilaporkanlah ke pengadilan. Sampai di pengadilan, Protagoras bilang, apapun yang terjadi di pengadilan ini, kamu harus bayar saya. Katanya Protagoras, yang pertama, kalau saya di pengadilan ini kalah, berarti kan kamu menang kasus pertama. Berarti saya harus dibayar. Kalau saya di pengadilan ini menang, berarti kan aku menang. Tuntutanku harus dikabulkan oleh pengadilan. Tuntutanku apa? Kamu harus bayar aku. Jadi aku harus tetap dibayar. Loh, tapi muridnya tidak kalah pinter. Muridnya juga setelah Protagoras bilang gitu, dia juga bilang, apapun yang terjadi dengan pengadilan ini, saya tetap tidak akan bayar. Pertama, kalau saya kalah, berarti saya belum menang kasus pertama, sampean tidak tak bayar. Tapi kalau saya menang, berarti gugatan sampean kan kalah. Berarti saya juga tidak harus bayar. Ayo, sing bener sing di. Ya, itu logikanya orang sofis. Jadi kalau main logika itu nanti jebakan-jebakannya banyak. Itu sama kayak ngomong, semua yang di masjid ini tukang bohong. Terus kamu tanya, loh Bapak kan juga ada di masjid ini. Berarti Bapak juga tukang bohong dong. Iya ya, berarti aku tukang bohong. Berarti karena aku juga tukang bohong, yang saya omongkan berarti juga bohong. Karena yang saya omongkan bohong, berarti kan kebalikannya. Kalau saya ngomong semua yang di masjid ini bohong, artinya kebalikannya. Semua yang di masjid ini jujur. Termasuk saya. Tapi kalau saya jujur, yang tak omongkan tadi kan berarti benar. Semua yang di masjid ini bohong. Ayo, yang benar yang mana sekarang? Pembohong apa enggak semua yang di masjid ini? Itu logika namanya. Tautologi kalau dalam ilmu logika. Bulet hanya di level akal. Oke. Cirinya sofis lagi, mereka mengkritik agama. Mereka agak keras terhadap lembaga agama. Katanya kaum sofis, banyak orang yang memanfaatkan agama
untuk tujuan kontrol sosial saja. Biar orang rukun, biar orang tidak gegeran, biar orang senasib sepenanggungan, biar orang bisa diatur ini, diatur itu. Itu kritiknya orang sofis. Bahkan katanya orang sofis, Tuhan itu dibikin dalam tanda petik ya, untuk tujuan tertentu. Biar manusia tidak bebas. Tuhan diposisikan, itu terjemahan saya sebenarnya, sebagai maha polisi. Ya, maha polisi. Polisi itu kan selalu nyari-nyari salahmu di mana. Nah, Tuhan itu sang maha polisi. Katanya kritiknya orang sofis. Jadi orang jadinya tidak bebas. Ada apa-apa. Jangan gitu. Nanti disiksa lo di neraka. Jangan gitu. Nanti kamu dimarahi Allah lo. Jangan gitu. Ternyata agama jadi media untuk ngancam orang lain, ngatur orang lain. Bikin orang tidak bebas mikir. Kritiknya lagi, caranya gimana untuk bikin orang patuh kalau dalam agama? Ya biasanya institusinya berubah jadi agen pahala dan siksa. Nah, awas ini kalau kamu macam-macam disiksa loh. Nah, itu yang benar, nanti kamu dapat pahala. Agama selalu begitu katanya orang sofis. Jadi nilai spiritualitasnya minim, yang ada adalah nilai ngaturnya yang membuat orang tidak bebas. Meskipun bukan berarti agama tidak penting. Pentingnya apa? Ya, hidup ini memang kadang-kadang harus diatur secara sosial. Agama itu efektif. Kenapa? Karena yang ngatur diasosiasikan dengan yang di luar manusia. Wah, itu orang bantahnya susah. Kalau yang ngatur orang, yang bisa dilihat, bantahmu kan gampang. Tapi karena dia sang maha yang tidak bisa diakses oleh akal, oleh panca indera, bantahnya susah. Itu yang dipakai oleh agama dan lembaga agama. Ya, katanya orang sofis. Jadi cirinya orang sofis yang kelima, kritik agama. Itu kalimatnya Protagoras tentang agama yang terkenal. About the God, I have no means of knowing either that they exist or that they do not exist or what they are to look at. Many things prevent my knowing, among others the fact that they are never seen. Ya, tentang Tuhan-Tuhan, God ya, karena Yunani adanya dewa-dewa. Tentang dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan, aku tidak tertarik untuk tahu ada atau tidak ada atau bentuknya kayak gimana. Banyak yang membuatku, banyak alasanku untuk tidak ingin tahu. Di antaranya adalah fakta bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak pernah kelihatan. Jadi ngapain capek-capek berspekulasi Tuhan kayak gimana, Tuhan itu seperti apa? Wong nggak pernah kelihatan kok. Dalam tanda petik itu mungkin imajinasi setiap orang saja. Ya silahkan, dan aku tidak ingin tahu. Mau percaya ya monggo, tidak percaya ya monggo. Wong they are never seen, tidak pernah kelihatan. Hasilnya pasti beda-beda cara menyerapnya. Itu Protagoras. Ada lagi yang tentang Tuhan. Concerning the God, I have no means of knowing either they exist or not, that they do not exist, nor what sort of form they may have. Jadi sama tentang Tuhan itu, aku tidak ingin tahu ada atau tidak, kayak pertanyaan tadi, atau bahannya apa, terbuat dari apa. Alasannya banyak. Yang owing to, yang paling besar itu adalah the lack of evidence and the shortness of human life. Kenapa kok tidak mau tahu tentang Tuhan? Yang pertama, buktinya kurang. Yang kedua apa? Umur kita terlalu pendek. Ngapain dihabiskan mikir Tuhan itu? Wong yo ndak jelas. Ndak jelas dalam arti faktanya ndak bisa dilihat. Itu katanya Protagoras, bukan kata saya. Jadi buktinya sedikit, umur kita juga pendek.
Jadi ya sudah. Itu kan kayak Bertrand Russell waktu ditanya seorang perempuan, Bertrand Russell, kalau besok kamu mati terus ketemu Tuhan, Bertrand Russell ini kan ateis, kamu dimarahi gimana? Kalau Tuhan marah, Bertrand Russell, kenapa kok kamu tidak percaya aku ada? Katanya Russell, ya tak jawab saja, ya mohon maaf Tuhan, buktinya masih kurang. Ya, saya susah percaya kalau buktinya kurang. Nah, itu Bertrand Russell waktu ditanya seorang perempuan. Oke, itu kritiknya Protagoras. Terakhir, ya banyak kritik, kapan-kapan kita ngomong lebih dalam lagi, khususnya di Socrates. Kalau Plato mengkritiknya sofis itu yang pertama, ya tadi, kita mikir, kita bikin argumen, itu hakikatnya kan cari kebenaran. Kalau kita hanya argumen saja tanpa kebenaran, ya kehilangan hakikat, kehilangan yang sejati. Itu loh. Orang itu secara fitrah nanti kalau di Socrates, dia akan nyari kebenaran, tidak sekedar argumen. Yang kedua, retorika. Ya retorika itu bagus, tapi jangan retorika untuk retorika. Retorika ya demi kebenaran. Karena kalau retorika saja tidak akan menyelesaikan masalah. Kita mikir itu kan untuk problem solving, bikin hidup lebih baik. Kalau kita tidak ketemu benar yang sejati, baik yang sejati, ya hidup kita tidak akan semakin baik, problem kita tidak akan selesai. Hanya pura-pura punya kebenaran, ya kita tidak akan meningkatkan kualitas hidup. Itu yang kedua. Terus ya yang ketiga, kritik terhadap moralitas tadi katanya Plato itu bahaya. Karena manusia hidup butuh ketertiban, butuh tatanan. Dan tatanan itu berlaku kalau moralitas jalan. Bahkan orang-orang sofis juga tidak akan bisa cari uang kalau tatanannya rusak. Kalau orang tidak percaya moralitas, habis diajar kayak tadi, tidak usah bayar, dihapusi wae gurune. Itu bisa begitu kalau orang akhirnya juga tidak percaya moralitas. Kemudian gaya sofis bikin orang sombong, merasa tahu padahal tidak tahu, merasa punya kebenaran padahal tidak punya. Itu Plato. Kalau Aristoteles, dia mengkritik ada banyak self-contradiction, banyak pikiran-pikiran mereka yang saling tabrakan sendiri. Dan yang jelas dangkal. Dangkalnya di mana kapan-kapan kita jelajahi lagi. Cuma malam ini kritiknya sekilas saja biar kamu nggak nganggap sofis ini yang mesti benar. Kapan-kapan kita dalami lagi kritik terhadap sofis dari yang paling banyak dari Socrates. Sisi positifnya juga ada, jangan salah. Yang jelas, gaya sofis ini penting bagi para praktisi hukum, ahli diplomasi, kamu butuh retorika. Yang fakultas syariah, fakultas hukum, kamu harus mateng. Kalau besok jadi pembela, jadi pengacara, jadi jaksa, kuasailah retorika. Penting itu. Nyawanya itu memang. Atau kamu jadi tokoh intelektual yang sering diundang debat, kamu harus menguasai teknik retorika gaya sofis. Terus orang sofis juga kontribusinya adalah mereka menyumbangkan kesadaran akan, kalau disiplin ilmu hari ini, cultural anthropology, antropologi kultural. Setiap manusia, setiap horizon manusia itu punya epistem sendiri, punya gaya nalar sendiri. Dari perspektif bahwa kita harus saling toleran, menyadari keragaman manusia, gagasan sofis ini penting. Bayangkan di abad 6, di abad 5-6 sebelum Masehi, sudah muncul gaya yang hanya muncul di era posmo. Kemudian
orang sofis juga membuat orang tergugah untuk menguasai logika dan retorika. Gara-gara sofis lah Sokrates turun gunung, nanti punya murid Plato, nanti punya murid Aristoteles. Jadi mereka lah justru yang menginisiasi pencerahan, meskipun dalam konotasi yang berbeda. Kemudian pendidikan yang konkret itu juga menurut saya jasanya orang sofis. Sebelumnya ya mungkin ilmunya mengawang-awang, tidak jelas, diajari itu biar bisa apa. Tapi di era sofis, mereka dengan sekolahnya, dengan murid-muridnya, pendidikan targetnya jelas. Mungkin kalau Sokrates itu gaya pendidikannya kayak pesantren, kalau sofis ini kayak sekolah-sekolah modern hari ini. Kompetensinya apa, nanti bisa apa, selalu begitu. Itu gaya sofis sebenarnya. Terus menunjukkan pentingnya bahasa. Nanti lahirnya namanya logosentrisme. Itu sudah diinisiasi oleh orang sofis. Kemudian kritiknya terhadap institusi, lembaga, konvensi. Itu penting, sampai hari ini penting ini. Karena banyak orang yang terjebak dalam lembaga, terjebak dalam konvensi, kesepakatan sosial yang tidak pasti benar, tidak pasti baik. Nah, itu gaya kritis, gaya skeptisnya orang sofis bisa dipakai. Terus ya sofis lah nanti yang membuka jalan munculnya Sokrates, Plato, dan Aristoteles, melahirkan paradigma baru dalam tradisi filsafat Yunani. Itu sisi positifnya sofis. Ada kalimat yang saya suka dari Protagoras. No intelligent man believe that anybody ever willingly else or willingly does base an evil deed. They are well aware that all who do base and evil things do them unwillingly. Tidak ada intelektual, tidak ada orang pinter yang percaya bahwa ada orang yang secara sadar melakukan kesalahan atau secara sadar melakukan perbuatan yang jahat dan rendah. Ketika orang melakukan perbuatan itu, biasanya mereka unwillingly, tidak sadar atau sebenarnya nggak pingin. Jadi tidak sadar berarti dia tidak tahu kalau itu salah, atau tidak ingin sebenarnya, cuma terpaksa harus melakukan. Nah, itu katanya Protagoras. Jadi kalau orang akalnya jalan, tidak mungkin dia melakukan yang salah atau yang jelek atau yang jahat. Kalau dia melakukan yang salah, yang jelek, yang jahat, kemungkinan dia tidak sadar. Tidak sadar itu ya berarti tidak tahu, tidak ngerti kalau itu jelek, jahat, salah, atau tidak ingin tapi terpaksa. Situasi yang bikin dia terpaksa melakukan yang jelek, yang jahat, dan yang rendah, yang keliru. Itu kalimat bagus dari Protagoras. Jadi kalau mau memberantas perilaku jahat, perilaku jelek, perilaku keliru, jalurnya dua. Sadarkan, kasih tahu mana yang benar, atau bebaskan dia dari keterpaksaannya berbuat jahat. Oke, alhamdulillah sofis selesai. Minggu depan kita ketemu Epikuros. Epikuros jauh lebih alim daripada sofis. Karena Epikuros madhabnya etika, namanya Epikureanisme, yang masih berbau hedonistik. Nanti kita lihat, meskipun tidak seperti hedonisme modern hari ini. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.